Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Anda Mutia, akan menjelaskan mata pelajaran perbankan dasar dengan materi lembaga keuangan. Adapun kompetensi dasar dan indikatornya, untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu menganalisis berbagai jenis lembaga keuangan. Indikatornya menjelaskan pengertian lembaga keuangan, menguraikan perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank, menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan bank. Yang terakhir, menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya, melakukan klasifikasi lembaga keuangan bank dan non-bank. Indikatornya menyajikan perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank, menguraikan perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank, menyebutkan contoh-contoh lembaga keuangan bank dan non-bank. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan dan jenis-jenis lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan. Yang pertama, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Yang kedua, menurut keputusan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, mengungkapkan bahwa lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Sedangkan secara umum, lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Kita masuk ke fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, berfungsi melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa dengan memakai uang dan instrumen kredit. Nah, dari lembaga keuangan ini bisa memperlancar adanya pertukaran arus barang dan jasa, di mana pertukaran arus barang dan jasa ini menggunakan uang dan juga bisa melalui kredit. Yang kedua, berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana berupa simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro, dan menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana melalui kredit. Yang ketiga, berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan informasi sebagai berikut. Yang pertama, lembaga keuangan melaksanakan suatu tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk suatu kepentingan sendiri dan kepentingan lainnya atau nasabah. Yang kedua, lembaga keuangan berkewajiban untuk menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan mengumpulkan bagi nasabahnya. Yang keempat, memberikan jaminan. Lembaga keuangan bisa memberikan suatu jaminan hukum
dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Yang kelima, menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan bisa memberikan suatu keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu yang dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Kita lanjutkan mengenai manfaat lembaga keuangan. Yang pertama, memberikan suatu jaminan, suatu resiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, memberikan suatu kesejahteraan kepada karyawan perusahaan yang terutama yang sudah pensiun. Yang ketiga, memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan suatu kegiatan konsumsinya. Yang keempat, memberikan suatu manfaat kepada semua anggota dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha. Yang kelima, memberikan pinjaman bagi yang memerlukan dana. Kita masuk kepada jenis-jenis lembaga keuangan bank. Ada 4 jenis lembaga keuangan bank. Yang pertama, bank sentral. Yang kedua, bank umum. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang keempat, bank syariah. Saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis lembaga keuangan bank ini. Kita masuk kepada jenis lembaga keuangan yang pertama, yaitu bank sentral. Bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Fungsi bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum atau banker bank, sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun tugas bank sentral sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Yang keempat, sebagai penyedia dana terakhir atau last lending resort bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kita masuk jenis lembaga keuangan bank yang kedua, yaitu bank umum. Bank umum sering disebut juga sebagai bank komersial atau commercial bank. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara komersial atau bank yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kita masuk ke jenis lembaga keuangan bank yang ketiga, yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau disebut juga dengan BPR. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. Beberapa tugas pokok dari BPR sebagai berikut: memberikan kredit, menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, deposito berjangka, ataupun lainnya yang serupa.
menawarkan penempatan dana dan pembiayaan melalui prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Bank Indonesia. Yang terakhir, menempatkan dananya berbagai sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, tabungan bank lainnya, dan deposito berjangka. Kita masuk ke yang jenis lembaga keuangan bank yang terakhir, yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam perdagangan Islam ada dua konsep utama sebagai berikut. Yang pertama, larangan atas penerapan bunga. Yang kedua, sebagai penggantiannya dipakai sistem bagi hasil. Kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra investor. Digunakan teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah, yaitu seorang pemilik modal memberikan modal dan mudharab. Mitra tenaga kerja memberikan kecakapan teknik dan keterampilan. Laba dibagi antara keduanya menurut persentase yang disetujui dengan mengacu pada prinsip keadilan atau persentase ditentukan oleh usaha. Bank syariah juga bisa melakukan aktivitas di pasar devisa dan menjalankan jasa perbankan lainnya seperti surat kredit dan surat jaminan. Selain itu, dapat melakukan trust bisnis, real estate, dan jasa konsultan. Berikut prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip mudharabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, di mana bank memberikan modal, nasabah memberikan keahliannya, laba dibagi menurut rasio nisbah yang disetujui. Yang kedua, prinsip murabahah. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, di mana nasabah membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu, bank mengirimkan kepada nasabah imbalan harga tertentu berdasarkan persetujuan awal kedua belah pihak. Yang ketiga, prinsip musyarakah. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, di mana bank dan nasabah menjadi mitra usaha yang masing-masing menyumbang modal dan menyepakati rasio laba di muka untuk waktu tertentu. Yang keempat, prinsip ijarah. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Yang kelima, prinsip ijarah wa iktina. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain. Demikianlah penjelasan saya mengenai lembaga keuangan dan jenis-jenis lembaga keuangan bank. Semoga dari materi ini bisa lebih memahami mengenai lembaga keuangan dan jenis-jenis lembaga keuangan bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.